Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pagi ini saya bisa menyapa kembali para guru bermutu dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Indonesia bermutu. Penilaian sikap itu harus bermakna. Jangan ibu sering menilai, malah siswa makin tidak baik sikapnya. Jangan ibu gak pernah menilai, sama apalagi gak pernah menilai, siswa makin tidak baik. Tapi yang paling utama bukan pada frekuensinya, bukan pada intensitinya, tetapi sejauh mana aktivitas penilaian sikap itu bermakna. Satu yang bermakna itu apa? Berdampak nyata bagi murid. Bahwa omongan ibu dirinya, tulisan ibu di jurnal misalnya, berdampak nyata bagi murid untuk merubah sikapnya. Jangan sampai tulisan ibu di jurnal menjudgment anak itu nakal terus, padahal dia baru sekali bohong, itu pun tidak sengaja. Maka dicaplah anak itu anak bohong, bahaya. Jadi paradigma penilaian sikap bukan lagi pada mengelompokkan ini nakal, mengelompokkan ini tidak nakal, tapi lebih pada perspektif evaluatif, pembinaan, pengembangan karakter. Sehingga ketika anak ketemu dengan ibu, makin sering ketemu dengan ibu, sikapnya semakin baik dari hari ke hari. Itu yang kita pegang prinsip itu. Caranya terserah. Caranya bebasin. Gayanya bebasin. Mutunya kita kontrol. Jangan dibebasin sembarangan. Malah nanti jadi mereka malas belajar. Hati-hati juga Bapak Ibu. Ini apa triknya yang bermakna itu? Berdampak nyata, bermanfaat bagi anak. Dan yang ketiga, berdaya guna. Baik pengetahuan bermakna, penilaian sikap bermakna, penilaian keterampilan bermakna, hakikatnya ada 3 ciri. Berdampak nyata, bermanfaat, dan berdaya guna. Satu, temukan keterkaitan nilai-nilai sikap dengan misalnya gotong royong. Sekali lagi saya termasuk orang yang bukan membebaskannya, mengharapkan Bapak Ibu membangun nilai-nilai ini, membangun karakter-karakter yang tepat bagi anak. Jangan dipaksakan karakternya itu. Jangan dipaksakan karena ada keinginan sesuatu institusi, suatu lembaga gitu harus karakter ini. Tapi ibu paham bahwa karakter ini pertama belum tepat untuk anak. Maka saya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa Bapak Ibu guru yang paling tahu ini karakter yang paling pas bagi anak yang untuk dikembangkan karena keseharian Bapak Ibu memang bertemu dengan anak. Tentukan indikatornya, ibu bangun. Oh, gotong royong. Ciri-ciri anak gotong royong itu gimana? Satu, terlibat dalam membersihkan rumah, membantu menyelesaikan, terus-terusan. Lalu ngukurnya gimana? Gali, konfirmasi, dan konklusi informasi sikap dan perilaku gotong royong. Satu, kalau memungkinkan, gunakan alat indera. Oh, bisa melalui video, melalui Zoom, kegelisahan anak, cara berpakaian anak, cara ngomong anak, cara anak bergerak-gerak, cara anak diminta Zoom, diminta videonya hidup, kok ini tidak hidup. Itu ada hubungan dengan sikap. Itu tidak ada pada ini, saya di pelosok. Gunakan mata-mata. Mata-mata itu siapa? Melibatkan orang tua. Kolaborasi dengan penghuni rumah anak. Lembar penginderaan yang sering Bapak Ibu lembar observasi. Kagak bisa Bapak Ibu isi ketika Zoom. Ibu boleh kolaborasi dengan orang tua, tapi disampaikan dengan baik-baik kepada orang tua. Hai orang tua, bahwa penilaian sikap itu bukan untuk menyimpulkan anak ibu nakal atau tidak. Tapi kami butuh informasi yang real, informasi yang sesungguhnya tentang sikap, perilaku, kebiasaan anak, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Ketika kami tahu informasi yang sebenarnya terjadi pada diri anak di rumah, maka saya dan ibu akan berkolaborasi untuk meningkatkan sikap anak ini. Bukan untuk memutuskan ini nakal, disampaikan. Penilaian diri sama ibu boleh itu. Banyak sekarang aplikasinya. Manfaatkan teknologi tadi. Cek wawancara. Oh, misalnya ibu siswa di ini mengisi lembar penilaian diri. Siswa katakan, saya sholat tepat waktu. Lalu ibu konfirmasi ke ibu melalui lembar harian. Ternyata ibu di sana
mengatakan siswa anak saya ini beberapa hari ini sholatnya tidak tepat waktu. Tapi di satu sisi anak ngomong tepat waktu. Tapi di sisi lain orang tua bilang dia tidak tepat waktu. Lalu ibu yakinkan konfirmasi. Misalnya wawancara, tapi wawancaranya ada caranya juga. Maka diakumulasilah semua informasi itu, diinternalisasi lalu dikonklusi. Jadi intinya gali, konfirmasi, dan konklusi. Yang keempat, yang paling penting adalah tindak lanjuti informasi, sikap untuk memperbaiki, bukan untuk menghakimi. Cepat dan tepat itu lebih bagus sikap itu. Ingat ya, sekarang itu banyak orang yang cepat tapi sesat. Nanti banyak rubah-rubah. Jadi yang disebut orang berkualitas itu adalah guru berkualitas itu cepat dan tepat, bukan cepat dan sesat. Hati-hati ya. Yang kedua, libatkan keluarga, guru, dan lain-lain. Nah, yang kemudian yang terakhir, ya, laporkan hasil penilaian sikap. Satu, informatif. Yang kedua, efektif, motivatif, positif, reflektif. Ini. Jadi Bapak Ibu, itu inspirasi dari saya.